Yang ketiga, orang yang ragu. Bapaknya Bang Adrian, saya kayak yakin Bang Debi, jangan-jangan lampu dipikir bulan. Ragu 50%. Maka Bang Adrian haram berniat, haram puasa. Andai kata tetap puasa, puasanya tidak sah. Bahkan puasanya haram, dosa. Kenapa? Karena ragu. Walaupun ternyata besok sudah 1 Ramadan. Jadi bukan masalah 1 Ramadan atau belum, karena antum ragu. Jelas ya? Ada lagi tanda khusus. Tanda khusus umpamanya ada orang yang melihat bulan, walaupun mereka bersepakat untuk berbohong dan kita yakin, maka kita wajib puasa. Karena viral, namanya viral ini gak mungkin lah. Tapi yang lihat orang kafir semua, lucu juga ya. Andai kata terjadi, maka kita wajib puasa. Itu tanda-tanda khusus. Bahkan walaupun perempuan melihat bulan, kalau kita yakin, bahkan seorang fasik sekalipun, umpamanya ada tukang bohong ini, dia mengatakan dia lihat bulan, tapi kita yakin, wah ini ngapain juga dia berbohong, gak ada keuntungan umpamanya. Saya percaya jadi betul lihat bulan, maka kita wajib puasa dan puasa sah. Dan terakhir, ada orang yang melihat dengan isyarat. Umpamanya dia dalam penjara, dia nggak bisa lihat kapan sudah tanggal berapa, nggak bisa lihat bulan, nggak macam-macam. Tapi dia dengan isyarat, biasanya kalau bulan Ramadan, kalau di Jawa itu kan ada bunyi Maryam, tung, ada kembang api di tengah. Begitu dia dengar itu, ya Allah, ini bulan puasa. Dan dia puasa gara-gara tanda. Nanti insya Allah dikembangkan, karena waktu kita terbatas. Masuk. Nanti dikembangkan dengan pertanyaan, teman-teman bertanya setelah ini. Ayyaman ma'dudat, hari-hari puasa ini telah ditentukan, yaitu 29 hari atau 30. Karena bulan Hijriah itu selalu 29 lebih. Kalau lebihnya kurang daripada 2 derajat, jadi 29 atau 30, tidak ada puasa 31 hari atau 28 hari, tidak ada. Ayyaman ma'dudat. Faman, maka barang siapakah minkum, ada di antara kalian, maridan, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan bukan mukim, fa'iddatun, maka jumlah bilangan puasanya yang dia tidak puasa, min ayyamin ukhar, harus dibayar di luar bulan puasa. Hati-hati yang punya hutang. Siapa orang yang punya hutang puasa, tidak bakalan terima puasanya sampai dia bayar hutang. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita punya hutang. Bagaimana Ustaz kalau kita punya hutang-hutang dulu-dulu? Ya dibayar. Kalau bisa dihitung-hitung, kalau tidak bisa dihitung, kata para ulama, dibayar dengan cara banyak puasa sunnah. Nah, kita kalau tahu kan zaman-zaman dulu masih zaman jahiliyah, masuk kantin ambil 3 bayar 2, gitu-gitu. Kadang-kadang di luar itu udah makan 3 piring pulang. Kenapa? Kayak begitu tuh. Nah, itu boleh dengan banyak puasa sunnah. Jadi jumlahnya puasanya dibayar di luar bulan Ramadan. Itu merupakan wajib di antara puasa-puasa wajib. Jadi puasa wajib itu, perhatikan, puasa wajib artinya puasa yang wajib ditunaikan. 1, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha, utang puasa. Wajib ini. Makanya kita di bulan Ramadan tidak puasa 2 hari, wajib dibayar 2 hari. Kalau tidak dibayar sampai berjumpa Ramadan lagi, maka dia mengenai hukuman 2. 1, tetap bayar hutangnya 2 yang belum dibayar. Yang kedua, dia harus bayar fidyah 2 mud. 1 hari 1 mud. 1 mud itu menurut Al-Habib Segaf 650 gram. Tapi menurut para ulama yang lain 750 gram. Makanan pokok, beras, bukan nasi, beras. 750 gram. Jadi kalau tidak puasa kemudian punya hutang, kemudian sampai bertemu dengan bulan Ramadan lagi,
maka wajib membayar puasanya dengan tambahan bayar fidyah. Jadi qada dan fidyah. Jelas? Ya. Makanya kalau punya utang cepat bayar, masih ada waktu. Ada masih 1 bulan lebih 9 hari. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang, atas orang-orang yutiqunahu, mereka yang tidak mampu berpuasa, fidyatun, maka mereka cukup membayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin 1 hari 1 mud. Jadi yang tidak ini perlu diperhatikan, ada orang yang kalau tidak puasa cukup qada. Siapa dia? Lupa niat, makan di siang hari, minum di siang hari, itu semua orang yang batalkan puasa. Tadi ada nanti hal-hal yang batalkan puasa. Kalau batal puasa wajib qada. Yang kedua, ada orang yang wajib fidyah saja. Ini cuma 1 orang, orangnya cuma 1. Para ulama mengatakan 2. Siapa dia? 1 orang yang yutiqunahu, orang yang sudah tidak mampu puasa. Ini orang-orang tua sekali yang sudah lansia, itu mereka tidak wajib puasa. Mereka cuma apa? Dan mereka juga tidak wajib qada, mereka cuma bayar fidyah. Ada di sini yang punya keluarga seperti itu? Ya, kalau sudah ada yang begitu, fidyah saja. Kemudian ada orang yang qada dan fidyah. Siapa dia? 1 tadi yang sudah dibahas, orang yang punya utang puasa sampai ketemu puasa lagi. Itu dia dapat 2 penaltinya. Dia tetap qada dan fidyah. Yang kedua, orang yang tidak puasa karena orang lain. Umpamanya seseorang ibu ditanya, kenapa ibu gak puasa? Aduh Ustaz, saya sih kuat tapi bayi saya menyusui, takut nanti ASINya berkurang. Saya hamil Ustaz, takut nanti jadinya kekurangan gizi. Ibu yang tidak puasa karena bayi ini, maka dia harus qada dan fidyah sejumlah yang dia tinggal. Umpamanya 30 hari dia nggak puasa karena hamil atau karena menyusui, maka dia harus bayar qada 30 hari di luar bulan Ramadan, dan dia juga harus bayar fidyah. Jelas ya? Jadi 2. Itu kalau dia tidak puasa karena bayi. Tapi kalau dia tidak puasa gara-gara dirinya saja atau karena bayi dan dirinya, maka dia cukup qada. Umpamanya ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Saya lemas Ustaz, nggak kuat. Nah itu cuma qada. Atau saya nggak kuat dan juga bayi saya juga kasihan, itu qada saja. Jelas ya? Jadi kalau tidak puasa karena orang lain. Kemudian yang keempat, ini yang paling bagus nih. Tidak wajib fidyah, tidak wajib qada. Mau? 1, orang gila. Yang kedua, orang kafir. Yang ketiga, anak yang belum balik. Pokoknya gini, bulan Ramadan ini si Martin masih namanya Martin. Begitu tanggal 10 dia masuk Islam, ganti nama Husain. Maka mulai dari tanggal 10 itu dia wajib puasa. Hari yang sebelumnya tadi yang dia masih Martin itu tidak wajib diqada. Yang kedua, orang gila. Masuk Ramadan dia gila. Begitu tanggal 10 dia waras lagi. Maka dari mulai dia waras itu dia wajib puasa. Sebelumnya karena gila tadi nggak wajib. Demikian juga orang yang balik. Mamanya awal Ramadan dia masih belum balik. Tanda-tanda balik kalau secara umur 15 tahun. Begitu tanggal 10 Ramadan dia balik, maka hari di mana dia belum balik tidak wajib diqada dan tidak wajib difidyah. Jelas ya? Kalau Bapak bisa kembali jadi balita enak lah. Demikian. Faman, jadi itu
Bayar fidyah tadi memberikan makan fakir miskin 1 mud 1 hari. Jadi kalau 30 hari 30 mud. Faman tatawwa khairan, maka barang siapa yang ikhlas hati berbuat baik, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Maksudnya begini, fidyah itu jumlahnya 750 gram beras. Kalau antum mau genapkan 1 kilo, bagus. Atau antum mau genapkan, ya Ustaz, bagaimana kalau saya kasih 1 kilo sama uang lauk pauknya? Oh mantap betul itu. Itu maksudnya. Jadi kalau antum mau lebih bagus menyempurnakan, kasihan. Masa kasih beras tok? Mau makan apa dia nggak punya uang? LPG nggak bisa. Kasih beras, kasih uang, kasih LPG, kasih bawang putih. Gitu sih. Lengkap. Ya itu lebih bagus lagi. Kapan lagi kita mau begitu? Jadi yang lebihnya tadi nanti jadi sedekah. Wa antasumu, dan jika kamu sekalian puasa, khairun lakum, itu jauh lebih baik bagi kamu sekalian. Coba lihat, kita lihat ayat ini. Allah memerintahkan puasa. Coba lihat, Allah memerintahkan puasa wajib. Tapi kalau kalian sakit, kalian perjalanan, tidak puasa tidak apa-apa, ganti di belakang. Tapi kalau kalian masih kuat, puasa lebih baik. Coba lihat, kita diwajibkan, tapi dikasih toleransi, rukhsah namanya, keringanan. Tapi kalau ente masih kuat, kenapa nggak puasa? Itu maksudnya. Cuma perjalanan ke Jakarta saja, Batam saja. Ini kan 82, tapi kan Batam. Udah naik kapal pakai AC, jemput taksi AC lagi, masih kaya lagi. Ya enggak apa-apa. Tapi saya kepingin Ustaz mengambil rukhsah keringanan dari Allah, tidak puasa. Apa boleh? Boleh. Cuma hati-hati, bayar utang tuh berat. Utang itu boleh, perhatikan. Islam itu Masya Allah. Utang itu silakan utang. Tapi ingat, bayarnya itu yang berat. Jadi kita tidak puasa karena sakit, cuma sakit-sakit sedikit saja gaya. Udahlah, gitu. Ini saya kan di lapangan nih, ngapain bola? Ya, kita harus perhatikan. Inilah Allah sampaikan tadi. Jika kalian puasa, jauh lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Sesi terakhir, ada yang mau bertanya tentang puasa? Silakan. Ya. Hitungan balik itu menurut kamu kan 15 tahun ya? Ya. Itu hitungan tahun Hijriah atau hitungan Masehi? Hijriah bukan Masehi. Jadi dengan perhitungan Hijriah, bukan dengan miladiyah. Tanda secara umur. Jadi kan ada orang itu, ada perempuan itu yang tidak men. Ada. Kami punya tetangga itu tidak men sampai menikah, sampai sudah usia 30 nggak men. Maka tetap ada ukuran, kan tanda-tanda balik ini lagi perempuan ada 3. Kalau perempuan itu dengan datang bulan, atau halangan, laki-laki dengan dewasa. Kalau tidak itu, ya tadi dengan usia 15 tahun. Karena kalau tidak ada pakai tanda usia, dia masih anggap balita terus dia. Udah usia 30, saya kan belum men. Bagus juga, nggak puasa terus. Lagi, ada yang lagi? Izin Bi. Ya. Tahun kemarin kan istri hamil. 30 hari dia nggak puasa tuh. Dia tes puasa tengah hari dia buka karena katanya nggak kuat. Iya. Ini jadi pertanyaannya, itu masuk wajib fidyah atau kodok Bi? Kalau masalah istri melahirkan, mengandung, menyusui, tetap cuma satu saja. Kodok. Tidak ada fidyah. Ya, yang fidyah cuma 1 orang saja. Orang yang sudah tua sekali. Para ulama tambahkan ada 1 lagi, orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Ini ada sakit yang divonis tidak sembuh lagi, itu boleh mereka fidyah. Kalau selain itu tidak boleh fidyah. Tapi kodok. Jadi tetap masih utang. Dibayar dicicil pelan-pelan. Kadang-kadang bisa juga hamil pas bulan Ramadan, melahirkan bulan Ramadan lagi. Jadi kadang-kadang begitu, tetap bayar.
9 bulan. Memang perempuan agak berat memang, tapi harus, dan laki-laki suami harus ingatkan, kalau tidak ingatkan kebagian percikan juga itu. Kita nggak buat tapi kita tanggung jawab juga ya. Cuma laki-laki memang betul-betul, makanya sayangilah suami-suami kalian. Perhatian. Iya, kalau terjadi ini kalau terjadi hubungan suami istri di dalam bulan Ramadan tengah hari, yang dihukum itu cuma suami toh. Enak betul, padahal laki-laki istri juga ikut. Tapi yang dihukum cuma laki-laki toh. Jadi itulah nasib laki-laki. Yang bibian. Baik, ada lagi? Kira-kira tidak ada? Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak. Baru nih. Oh tadi rupanya apa namanya? Bukan wifi-nya yang ganti ya. HP-nya yang ganti. Iya. Pantasan heran aku. Heran. Berubah Buli apa? enggak ada? Jangan makan. Memang kayak gitu. Nanti memang kayak gitu. Ya Allah.